Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami aturkan kehadirat Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Jamahlah kami Tuhan supaya kami kuat menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhanlah yang menolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan untuk menjadikannya dasar hidup kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu yang hadir di gereja ini saat ini, dan juga jemaat-Mu yang beribadah dari rumah. Tuhanlah yang memberkati seluruh perangkat multimedia yang kami gunakan, supaya penyampaian firman Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga memohon Tuhan pertolongan-Mu atas hamba-Mu ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu ini, kiranya Tuhan mampukan sebagai saluran berkat firman Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu hari ini. Kami sambut pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Buat jemaat yang hadir di gereja kita saat ini, dan juga buat jemaat yang beribadah di rumah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu minggu kita hari ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan mengangkat tema Tuhan mengetahui isi hatimu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat yang ke-17 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua jemaat mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat dan kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas seizinnya kita masih dapat melakukan ibadah kita hari ini, walaupun dengan berbagai keterbatasan dan juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita imani, bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap kita sungguh sangat sempurna di setiap kesempatan. Dan juga kami secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana hari ini kali pertama kami berdiri di depan ini, diberikan Tuhan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Injil Markus ini
adalah kitab kedua dari Perjanjian Lama dan salah satu Injil sinoptik yang mengangkat tema-tema pelayanan Yesus Kristus, yaitu mengenai pengajaran dan juga nubuat ataupun mujizat. Kitab Mazmur ini dituliskan oleh Markus dan diperkirakan para ahli ditulis sekitar tahun 55 sampai 65 setelah Masehi. Perikop kita hari ini yaitu di pasal 17 di ayat 17 sampai 23. Di sini intinya ditegaskan bahwa Yesus menegaskan yang menajiskan seseorang bukanlah yang masuk ke dalam diri seseorang itu, melainkan apa yang keluar. Ya. Dan firman ini jelas mengatakan, Yesus sendiri mengatakan semua makanan halal. Ini harus menjadi suatu pokok pemahaman bagi kita, sebagaimana dituliskan dalam Roma pasal 14 ayat 17, dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan perkara makanan dan minuman, bukan perkara makanan dan minuman. Makanan tidak dapat membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu dituliskan jelas juga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 8. Dan lebih dalam lagi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini, bahwa supaya kita menjadi manusia-manusia merdeka yang dimerdekakan dari segala aturan-aturan yang kita miliki, yang mungkin melalui budaya atau adat istiadat kita mau dimerdekakan dari itu supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 8 ayat 3, 31 dan 32. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa memang pengetahuan kebenaran kita, kebenaran akan firman Tuhan akan memerdekakan kita. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah pesan yang sangat dalam yang Tuhan inginkan dalam perikop ini. Tuhan menelanjangi, menyingkapkan seluruh kemunafikan manusia, kepura-puraan, supaya manusia itu dimerdekakan. Selanjutnya, dalam perikop kita ini di ayat 17 sampai 23 sebenarnya tidak harus kita baca sebenarnya dari awal, dari ayat 1 supaya sangat jelas di sini bahwa Yesus mengkritik sangat keras adat istiadat orang Yahudi, di mana orang Yahudi memiliki hukum Taurat yang sangat banyak, aturan-aturan yang sungguh sangat banyak. Itu ada jumlahnya sekitar 613 hukum. Dan itu terdiri dari ada dua hukum, yaitu hukum positif dan negatif.
365 aturan-aturan itu merupakan larangan-larangan apa yang tidak bisa diperbuat oleh bangsa Israel. Dan 248 mengenai janji-janji, kalau seumpama dilakukan maka akan diberikan berkat. Jadi kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu penuh dengan aturan-aturan, segala sesuatu diatur. Ya, artinya bagaimana mau makan diatur, bagaimana mau memasuki rumah ibadah diatur, bagaimana mau menanam padi, bertani, semua segala sesuatu diatur. Dan ini dianut sangat kuat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, inilah yang ditentang keras oleh Yesus. Kalau kita baca di awal pasal ke-7 ini, awalnya kan ketika para ahli Taurat dan orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus ketika mau makan tidak mencuci tangan, jadi itu diperkarakan. Itu salah, itu menyalahi hukum Musa. Kita sebelum makan harus cuci tangan. Artinya hal-hal yang kecil juga selalu dipermasalahkan oleh kaum orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan ini juga sudah dinubuatkan sebenarnya oleh Nabi Yesaya. Kalau kita baca di pasal 7 ayat 6, dikatakan di sini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah yang sangat yang sangat dalam, yang sangat benar-benar memang saking hidup dengan adat istiadat sehingga perintah Tuhan dikesampingkan. Di ayat 9 dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah-perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya, jadi mungkin nanti perenungan kita, bagi kita semua jemaat Tuhan yang masih menganut adat istiadat, mungkin ini akan menjadi perenungan bagi kita semua. Dan inilah Tuhan Yesuslah sebagai reformator pertama, ya. Kalau yang kita pahami selama ini adalah Martin Luther, tetapi sejatinya adalah Yesus sendiri sudah melakukan reformasi di awal-awal pelayanannya di dunia ini. Artinya pada intinya orang Israel atau mungkin kita sekarang ini membenarkan kebiasaan, ya. Jadi apa yang sudah biasa kita lakukan, itu benar, harus begini, harus begitu. Padahal kita tidak memahami sebenarnya apa sebenarnya esensi dari satu aturan itu untuk dilakukan, ya. Jadi kecenderungan bangsa Yahudi pada saat itu adalah membenarkan kebiasaan yang sudah dilakukan, yang sudah turun-temurun. Nah, firman ini sekarang kita harus merubah kebiasaan itu jadi membiasakan kebenaran. Kalau tadi membenarkan kebiasaan, tetapi hari ini kita harus membiasakan kebenaran dalam hidup kita. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri dalam banyak pelayanannya. Seperti contoh misalnya Tuhan Yesus dijamu oleh Sakeus, seorang pemungut cukai. Ini sangat bertentangan sebenarnya, dan ini dicemooh oleh banyak orang Yahudi. Dan kemudian Yesus juga duduk bersama dengan perempuan Samaria
berbincang-bincang, berbicara. Dan ini juga dicemooh oleh banyak orang karena memang haram hukumnya ketika orang Israel berdekatan dengan orang Samaria. Dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan, dan ini sangat-sangat bertentangan. Tetapi Yesus lakukan itu. Dan kemudian Yesus juga menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Ya, itulah berbagai contoh yang dilakukan Yesus, bagaimana dia melakukan reformasi terhadap adat istiadat bangsa Yahudi pada saat itu untuk mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu kehendak Allah. Nah, untuk kita, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita perlu merenungkan bagaimana kita dengan adat istiadat kita. Ya. Apakah adat istiadat kita membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Apakah adat istiadat kita membuat kita lebih jauh dari Tuhan? Ini mungkin perlu perenungan yang dalam. Dan juga ini menjadi suatu peringatan terhadap kami sendiri sebagai seorang yang aktivis adat, dan juga mungkin ya seperti Amang Sekjen, ya, beliau menjadi pengurus Punguan dan juga menjadi Parsinabul, ya, dan mungkin juga banyak kita di Amang Silaga, Bapak Pahan. Ini mungkin menjadi perenungan